الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para asatidzah, para hujjaj, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan taufik dan hidayah, as-sihat wal afiyah, sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk hadir majlis ilmu dan majlis zikir. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan lindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita aturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan tentang antu'mina bi kitabillah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu anzalallahu mi'atan wa arba'ata kutubin. Ya. Jadi Allah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul. Itu apa? Ada yang mengatakan 104 kitab. Ada yang mengatakan 114 kitab. Tapi yang wajib kita imani 4 kitab. Itu apa? Taurat untuk Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan Basri mengatakan Allah menurunkan kitab 104 kitab. Nah, itu yang 100-nya itu berupa suhuf, lembaran-lembaran, tidak tebal ya. Kalau yang 4 tebal-tebal. Nah, ini wa auda'a ulumaha minha fi arba'atin minha. Dan 104 tersebut isinya itu Allah titipkan ilmunya ya, isi daripada ilmu 104 kitab pada 4 kitab. Itu apa? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian summa auda'a uluma thalatha ghairul Quran fihi ma'aziyadah wa nuqsan. Kan 104 atau 114 ya, dititipkan pada 4 kitab. Nah, 4 kitab ini semuanya ditaruh ilmunya itu beserta tambah-tambahan yang tidak terhingga dalam Al-Quran. Ya, kata baginda Rasul, in aradta ulumal awwalin wal akhirin falyaqra'il Quran. Siapa orang yang ingin tahu ilmu orang-orang terdahulu, artinya para nabi dan rasul terdahulu, maka bacalah Al-Quran. Wa ilmal akhirin, dan ilmu orang yang akan datang sampai hari kiamat, artinya ilmu yang bakal timbul. Artinya di situ faqra di sini bukan sekedar baca, tapi apa? Menelaah, meneliti isi kandungannya. Itu bagi orang yang ulil albab, orang yang Allah kasih akal lebih. Nah, bagi kita yang nggak ada kemampuan ya cukup baca Al-Quran, ya, kemudian bagusin bacaannya, yang bisa kita amal semampuan kita. Tapi yang Allah kasih kelebihan itu namanya nanti apa? Ulumul akhirin. Akhirin umur orang-orang yang akan datang, artinya ilmu yang bakal terungkap pada isi Al-Quran ya. Falyaqra'il Quran, maka bacalah Al-Quran. Nah, itu apa? Maka kata ulama, isi Al-Quran ini terkandung diringkas dalam surat Al-Fatihah ya. Jadi intisarinya kan Al-Quran 114 huruf 114 surah 30 juz ya. Kemudian intinya pada surat Al-Fatihah yang 7 ayat.
Nah, surah Al-Fatihah itu diringkas lagi menjadi dalam kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim diringkas lagi inti semuanya itu dalam ba-nya. Artinya apa? Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Kitab tafsir seperti itu. Bi dengan sebab Allah lah kana sesuatu pasti terjadi. Wa bi yakunu ma yakunu dan dengan sebab Allah lah sesuatu yang akan terjadi bakal terjadi. Artinya Allah titipkan ilmu kepada seseorang dengan sebab Allah. Allah kasih harta kepada manusia dengan sebab ya dari Allah semua. Intinya baknya tersebut. Kalau nggak ada baknya nggak jadi semua. Ya, mafhum ya. Nah, jadi apa? Makanya kalau orang yang mengamalin Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab apa namanya Khazinatul Asrar banyak tuh rahasia-rahasia dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak kita terangin nih. Nanti amalan mulai lagi. Ya, kitab Khazinatul Asrar apa? Intisar Al-Quran tuh dari Bismillahnya, fadilahnya apa, Al-Fatihah apa, kemudian ayat kursi apa, Al-Falaq An-Nas apa, itu semuanya hadis Rasul. Cuma itu ilmu rahasia. Enggak semua disampaikan kepada umat. Ya. Nanti kalau orang disampaikan kepada umat semua, nanti orang apa? Yang masalah wajib-wajib ditinggalin nanti. Ya, ilmu rahasia. Kan kayak orang belajar silat juga, enggak semua dikeluar sama gurunya. Ada rahasia. Nah, Al-Qur'an ada juga rahasia, tapi itu ada hadisnya, bukan enggak ada. Ya. Ya, kayak Tibun Nabawi, yaitu khusus pengobatan, itu isinya dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tapi segini tuh, ya. Itu dari Al-Qur'an semua dan hadis semua ada isinya, ya. Kemudian waqala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jami'u ma taqulul ummatu. Sesuatu yang dikatakan oleh para ulama syarhun lis sunnati, keterangan bagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'u sunnati syarhun lil Qur'an. Dan seluruh hadis-hadis Rasulullah penjelasan daripada Al-Qur'an. Wa qala aidan jami'u ma hakama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahimahum Al-Qur'an. Seluruh apa yang Nabi hukumkan ya dari baginda Rasul itulah yang dipahami daripada Al-Qur'an. Kadang ada seseorang mengatakan jangan baca kitab fiqih. Ya, itu ucapan ulama. Padahal fikih itu adalah sesuatu yang sudah matang dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadilah ilmu fiqih. Kan kata Imam Syafi'i apa? Jami'u ma taquluhul ummah. Seluruh yang dikatakan para ulama syarhun lis sunnah. Keterangan bagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Rasulullah SAW keterangan daripada Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an isinya mujmalan, global. Ya kan? Global. Nah, sahabat nggak tahu maksudnya itu apa, maka diterangkan oleh Rasul. Nah, kemudian zaman berikutnya kenapa Nabi nggak begitu banyak menjelaskan kepada para sahabat? Karena mereka langsung apa? Langsung bertemu dengan Nabi, cahayanya apa? Langsung diserap. Dan juga bahasa-bahasa mereka yang mereka paham. Nah, kemudian setelah baginda Rasul nggak ada, berarti apa? Para sahabat yang menjelaskan. Nah, itu namanya jami'u ma taqul ummah syarhun lis sunnah. Ketika baginda Rasul nggak ada, kan ini orang Islam udah tersebar kemana-mana dan bahasa Arab banyak yang nggak bisa. Nah, perlu diterangkan. Nah, diterangkan ini para sahabat inilah. Kata baginda Rasul apa? Ashabi kan nujumi. Ya, dalam kitab hadis Da'watut Tammah ada, As-Saidini ada, ya, dalam kitab Mukhtar Hadis ada, itu apa? Ashabi kan nujumi, para sahabatku kan nujumi seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyi iqtadaitum ihtadaitum.
Ya, sahabat mana saja yang kalian ikuti, ihtadaitum bi ayyi iqtadaitum, itu pakai fi'il madhi, berarti apa? Pasti. Bi ayyi iqtadaitum, dengan mana saja sahabat yang kalian ikuti, ihtadaitum, kalian dapat petunjuk. Nah, Nabi enggak ada, menanya sama siapa? Kan para sahabat. Ya, maka apa? Tersebarlah ilmu. Nah, itu yang menjelaskan isi daripada hadis dan Al-Qur'an. Nah, sahabat-sahabat lagi punya murid namanya tabi'in sampai kepada kita. Nah, kita tabi'in ke berapa? Mana dari Al-Qur'annya? Apa namanya? Mataqul ummah jami' syarhun lis-sunnah. Kan kata Imam Syafi'i, yang dikatakan para ulama syarhun lis-sunnah, keterangan bagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Imran ayat 7, ya. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Ya, itu dalil bahwa Allah bisa menitipkan ilmu kepada orang yang Allah kehendaki. Walladzi anzala 'alaikal kitaba, walladzi itu Allah. Alladzi anzala 'alaikal kitaba, yang telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad apa? Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamat. Min litab'id, sebagian. Ya, karena sebagian banyaknya kisah-kisah umat terdahulu. Minhu, sebagian dari isi Al-Qur'an, muhkamatun, tentang hukum ahkam. Nah, hukum ahkam kan dalam Al-Qur'an apa? Global, mujmalan. Contoh tentang warisan. Di surat An-Nisa kan banyak tentang warisan. Nah, itu kalau cuma Al-Qur'annya doang, ya, itu pernya udah jelas, tapi kan nggak bisa dipahami. Nah, Nabi jelaskan, namanya jadi hadis. Kemudian berkembang permasalahan di umat. Nah, para ulama lah yang menjelaskan tentang hadis dan Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamat, minhu ayatum muhkamatun, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun, minhu ayatum muhkamatun, lupa lagi tuh. Minhu ayatum muhkamat, ada mutasyabih situ. Minhu ayatum muhkamatun, kemudian ada mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih yang sama artinya perlu ditakwil. Ya. Hunna umul kitab. Hunna itu Al-Qur'an tuh, umul kitab, pokok. Hunna itu ayat-ayat hukum, umul kitab, pokok daripada isi Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan ayat lain ayat mutasyabihat, ya. Wa mutasyabihat ammal ladzina fi qulubihim zaygun, ya. Hunna umul kitab mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fattabi'una ma tasyabaha minhu ta'wilahu illallah warasikhun. Jadi dalam Al-Qur'an ada ayat muhkamat, mujmalan, diterangkan oleh baginda Rasul. Kemudian diterangkan lagi oleh para sahabat, diterangkan lagi para tabi'in. Kemudian ada wa ukharu mutasyabihat, ayat-ayat juga yang mutasyabih. Yang mutasyabih apa? Seperti alif lam mim, ayat awal surah itu mutasyabih. Kita nggak bisa menjelaskannya. Maka di situ dalam kitab tafsir, Allahu a'lamu bimuradi, Allah lebih tahu dengan maksudnya. Tapi dalam kitab Sirul Al-Qur'an, silsilah Al-Qur'an, itu ulama bisa menjelaskan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, fayattabi'una ma tasyaha minhu ibtigha ta'wili. Jadi kalau orang-orang yang punya hatinya kesesatan, ilmunya enggak ada. Mau sorope kagak belajar, mantiknya kagak belajar, Al-Qur'annya belepotan, hanya belajar terjemah apa? Fayattabi'una ma tasyabaha min ibtigha'a wa ibtigha'a ta'wili. Mereka mengikuti takwil mereka sendiri. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Makanya kalau ngajarin, kalau baca Al-Qur'an tuh yang pas di situ, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau di Al-Qur'an waqafnya illallah di situ. Bisa dibuka tuh.
Ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhenti di situ. Kalau dari tanda wakaf. Tapi kalau kita talaki sama yang ahli bidangnya Pak, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Jadi yang tidak mengetahui takwil daripada Al-Qur'an kecuali Allah dan orang-orang yang Allah kasih kedalaman ilmu. Ya kan? Berarti kan sesuai itu. Ashabi kan nujum. Bi ayyi ihtadaitum. Itu dalil hadisnya. Al-Qur'an apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Yang dikasih ilmu yang dalam ilmu agama, dari mulai baginda Rasul, sahabat, tabi'in, terus ulama sampai akhir zaman. Dalil ulama bisa mentafsirkan tentunya dengan menguasai ilmu-ilmu. Warrasul, setelah mereka Allah kasih ilham petunjuk, warrasul ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Tetap mereka apa? Apa yang mereka pahami, kullum min indi rabbina, semuanya apa? Pengetahuan dari Allah. Qul min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang tidak bisa menelaah daripada isi Al-Qur'an kecuali ulul albab, orang-orang yang berakal. Artinya apa? Allah kasih akal yang sempurna dengan keilmuannya yang bisa menggali isi Al-Qur'an. Makanya kalau orang kajian Al-Qur'an dia enggak megang tafsir. Ya. Wa may dalam hadis tuh, man fassara Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang mentafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yihi, pendapatnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya di neraka. Ada orang ngajar tafsir tapi megang terjemah. Ya. Itu jangan. Kalau cuma kita buat baca-baca sendiri wawasan enggak masalah. Tapi kalau kita buat menelaah, mesti baca kitab tafsirnya. Kalau kita bukan mentafsirkan, tapi membaca yang sudah matang. Ya, tafsir apa? Jalalain, syarahnya tafsir Sawi. Kemudian tafsir Bagawi, tafsir apa? Ibnu Katsir, tafsir Munir, banyak. Yang orang Indonesia apa? Tafsir Munir 2 jilid, baca aja pusing. Nahwu sorofi bagaimana kan pusing. Nah, ini baca terjemahnya, kemudian apa? Diterangin kemana-mana. Nah, nanti takut ancaman apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tapi bagi diri kita baca terjemah buat wawasan nggak apa-apa. Tapi buat kita menelaah jangan. Ya, kenapa? Udah kitab tafsir yang udah ada kita baca udah. Di situ keterangannya udah tinggal kita baca doang. Apakah kita bisa apa enggak? Kalau kita nggak bisa bacanya, nggak bisa, bagaimana mentakwilkan kan begitu. Jadi kita udah tinggal matang doang baca kitab tafsir, tinggal kita baca, nah kita pahami itu udah matang. Racikan ulama. Berarti mereka apa? Tetap ngikutin Al-Qur'an dan hadis. Ya kan itu apa? Wa ma ya'tawilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Allah sendiri yang mengatakan. Dan yang bisa mengetahui takwil, artinya isi kandungan Al-Qur'an, Allah dan orang-orang yang Allah kasih kedalaman ilmu. Terutama apa? Baginda Rasul, sahabat, tabi'in, dan para ulama sampai akhir zaman. Ya kalau kita tinggal apa? Ngekor aja dah. Ya, sama orang yang ahli di bidangnya. Mafhum ya? Jadi fikih pun itu namanya matang. Ya, fikih ada dalilnya, dalilnya ada Al-Qur'an, hadis. Nah, setelah mereka kalau ada hadis apa? Ikhtilaf ulama. Ya. Nah, ikhtilaf ulama apa? Mereka juga mengambil Al-Qur'an dan hadis masing-masing apa? Berbeda pendapat. Ya, kata baginda Rasul apa? Ya, tsumma warrasa dzalika minhu a'lamus sahabah. Nah, setelah baginda Rasul enggak ada, maka itu ilmu diwariskan apa? Yang maksudnya apa? Para alim-alim, orang para sahabat, di antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu yang masyhur. Ya, kata baginda Rasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas apa? Doanya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihu fid din. Berilah kepahaman agama kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa 'allimhu ta'wil, dan
Alimhut ta'wil, ajarkanlah takwil. Itu doa Nabi pada Allah, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka ada kitab tafsirnya apa? Tafsir Ibnu Abbas. Pernah lihat? Nah, itu ada tuh. Ya, cuma tafsirnya cuma 1 jilid. Kenapa 1 jilid? Karena orang-orang dahulu yang pendengarnya udah pada paham, maka nggak perlu penjelasan banyak. Kenapa ulama sekarang penjabarannya lebih luas? Karena orang sekarang banyak yang nggak paham, maka apa? Penjabarannya lebih luas. Nah, orang terdahulu, ulama terdahulu, karangan kitabnya nggak tebal-tebal, kenapa? Karena yang di hadapan mereka udah banyak yang paham, maka nggak perlu banyak penjelasan. Nah, orang yang kesini banyak perubahan zaman, kaidah berubah, maka apa? Keterangan ulama lebih panjang. Bukan berarti ulama yang kesini lebih alim, tidak. Ya, kata baginda Rasul apa? Abdullah bin Mas'ud itu tingginya apa? 60 cm. Ya. Itu 60 cm semana. Orang bilang kan cebol. Tapi kata baginda Rasul, jikalau betisnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ditimbang dengan amal ibadah orang sedunia, masih beratan apa? Apa betisnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Itu apa? Berarti keilmuannya apa? Diakui ya baginda Rasul, belum yang lainnya. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas diajarkan betul, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas apa? Yang saya sampaikan ini kepada kalian, kepada murid-muridnya, itu apa? Daripada Sayyidina Ali. Ya, kata baginda Rasul apa? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ya, saya adalah madinatul ilmi. Kenapa bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar? Kenapa yang ditunjuk pemuda? Ya, karena inilah kadernya. Karena Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan nggak beda jauh dengan Nabi. Ya, zamannya juga berbeda. Tentu penjelasannya tidak seperti Sayyidina Ali yang lebih muda, yang lebih banyak udah ikhtilaf orang zaman pada itu. Maka apa? Ana madinatul ilmi, kata baginda Rasul, wa aliyun babuha. Ini ada ceritanya kenapa Sayyidina Ali dikatakan Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Ada hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Kata baginda Rasul, aku kata baginda Rasul Madinatul Ilmi, kotanya ilmu. Sedangkan Sayyidina Ali pintunya. Jadi kalau kalian mau ingin memahami ilmu, lewatilah apa? Sayyidina Ali. Akhirnya tatkala mendengar ini, orang Khawarij, orang munafik merasa hasud. Ya, artinya apa? Nabi yang menjamin, ada yang hasud kepada Sayyidina Ali tentang hadis ini. Akhirnya apa? Berkumpullah 10 orang di orang mereka untuk menanyakan tentang satu masalah, apakah jawabannya sama atau tidak. Ya. Kalau inna nas'alu minum masan wahidah wa nara kaifa yajibu lana. Wahai Ali, kata orang-orang Khawarij, orang-orang munafik, kami ingin bertanya satu masalah, ya, di antara kami ini tiap seorang nanya satu masalah yang sama, tapi ingin kami menjawab masing-masing beda jawaban. Jadi 10 orang bertanya pada Sayyidina Ali, tapi apa? Jawabannya mesti apa? Berbeda. Satu pertanyaan 10 jawaban. Akhirnya maju seorang mereka. Ya. Wa qala ya Ali al-ilmu afdhalu amil mal. Satu orang maju. Wahai Ali, kata orang munafik ini Khawarij, ya, yang hasud bahasa Ali, ilmu lebih utama apa harta? Kalau ibu ditanya nih, Bapak, ilmu lebih utama apa harta? Jawabnya bagaimana? Ilmu, alasannya apa? Kita nggak tahu kan? Nah, kata Sayyidina Ali yang pertama apa? Fajaba Aliyun faqala al-ilmu afdhalu minal mal. Apa dalilnya? Kalau ilmu lebih utama daripada harta. Qala al-ilmu mirasul anbiya wal malu mirasul Qarun wa Fir'aun wa ghairuhum. Ilmu itu kenapa lebih utama? Karena ilmu itu warisan para ulama, para nabi dan rasul dan ulama. Kenapa? Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrasul ilma. Itu hadisnya.
innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarrithu dinaron, tidak mewarisi uang. Innama warathul ilma, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Jadi ketika para nabi meninggal, itu hartanya udah dibagikan umat semua, milik umat, bukan milik keluarganya lagi. Maka wariskan ilmu. Sedangkan harta warisan Qarun dan Fir'aun. Ya. Kemudian tanya lagi, mana afdal ilmu dan harta? Ya. Maka Sayyidina Ali mengatakan tentu ilmu lebih utama. Apa dalilnya? Al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ya. Ilmu yang menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaga itu harta. Ya. Kita ini punya ilmu, kita kemana-mana, misalkan apa? Bisa melewati pertanyaan, lolos dari pertanyaan. Kenapa? Sebab kita nih lagi jalan di jalanan yang mana kita nggak tahu jalan nih. Itu buka Google Map, apa semua orang tahu? Kan nggak semua, kan termasuk ilmu tuh. Nah itu berarti ilmu yang menjaga kita. Kenapa? Dengan sebab kita tahu jalan, kita bisa tahu arah pulang kemana. Kenapa? Karena ada ilmu. Tapi kalau kita nggak tahu ilmu, tengah jalan mau jalan kemana nih, nyasar. Tapi wal malu yahrusuka, sedangkan harta engkau yang menjaga harta. Contohnya apa? Ya, punya rumah gede, dijagain di mana-mana. Saking hansipnya kurang, anjing yang jagain. Berarti apa? Harta apa? Kamu yang menjaga harta. Bukan harta yang menjagamu, tapi kamu yang menjaga harta apa? Takut hilang. Artinya apa? Akhirnya susah tidur. Kenapa? Mikirin takut ada yang hilang. Nah, itu dua. Kemudian datang lagi bertanya, ilmu apa harta yang lebih utama? Kata Sayyidina Ali, tetap apa? Ilmu. Apa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali. Wa qala li sahibil ilmi aduun katsir. Wa li sahibil mali aduun katsir wa sulaimin siddiqun katsir. Kalau orang yang punya harta, musuhnya banyak. Orang kerja nih, naik pangkat dikit, cepet naiknya. Banyak kayak itu yang kerja. Ya kan? Kalau orang punya harta, musuhnya banyak. Tapi wal ilmu wal sahib ini shadiqun katsir. Tapi kalau orang punya ilmu, kawannya banyak. Kita datang punya ilmu pertanian, suatu kampung. Di situ apa? Nggak tahu cara bertani yang cepat hasilnya. Kita datang punya ilmu pertanian, kira-kira berhasil dari sekian tadi setahun cuma sekali, bisa 4 kali. Kira-kira banyak gak orang kampung yang suka? Nah, ya kan banyak. Berarti apa? Al ilmu siddiq li sahibil ilmi shadiqun katsir apa? Teman yang banyak. Tapi kalau kita punya harta, jabatan kerja, banyak yang apa? Yang hasud. Di pasar begitu juga. Ini maju, tiba-tiba apa? Merosot. Berarti apa? Aduun katsir. Kemudian datang lagi, ya, ilmu lebih utama apa? Harta. Tetap kata Sayyidina Ali apa? Ilmu lebih utama harta. Ya, tentu ilmu lebih utama daripada harta. Kenapa dalilnya? Idza sarafta minal mal fa innahu yanqusu wa idza sarafta minal ilmi yazidu. Kalau kalian uang dibelanjain, duit habis, tapi kalau ilmu diamalin bertambah. Contohnya apa? Ya, kita baca Al-Qur'an ya dengan ilmu, kemudian apa? Itu semakin apa? Hati kita tentram. Ya. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak, kalau yang ngajar sekolahan, itu pelajaran dulu pada ingat gak? Ingat. Berarti apa? Bertambah kalau kita salurkan kepada orang lain. Kemudian datang lagi ilmu utama apa harta? Tetap kasih apa? Ilmu lebih utama. Apa dalilnya? Ya. Sahibil mal yud'a bismil bukhul. Kalau orang punya harta, kemudian kita minta atau kita pinjam gak dikasih, wah pelit banget tuh. Ya. Tapi kalau sahibil ilmi yud'a bismil azam. Tapi kalau orang punya ilmu, ya, maka dia apa? Akan dimuliakan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Kemudian datang lagi ilmu lebih utama apa? Apa harta? Tetap apa? Asnali apa? Ilmu lebih utama. Apa dalilnya?
al-malu yuhfadhu minas sarik wal ilmu la yuhfadhu minas sarik. Ya, kalau harta akan diintai-intai oleh pencuri. Ya. Harta nih, orang punya harta akan diintai dengan pencuri. Tapi wal ilmu la yuhfadhu minas sarik, sedangkan ilmu enggak ada yang intai-intai dari pencurian. Ini ulama besar, kitabnya banyak. Ada enggak yang nyuri kitab? Yang ada dibagi-bagiin. Ya. Jangankan ilmu agama banyak, orang-orang dokter-dokter aja yang bukunya banyak, nggak ada yang mau ngambil. Bahkan kalau dia meninggal, kalau ada yang nggak bisa mewariskan, pada dibagi-bagi. Itu kenapa? Nggak ada yang ngambil, nggak ada yang mau baca. Tapi kalau harta diintai-intai. Kemudian apa? Datang lagi, ilmu lebih utama apa? Harta lebih utama. Kata Sayyidina Ali apa? Sahibul mal yuhasabu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yashfa'u yaumal qiyamah. Kalau orang yang punya harta akan dihisab di hari kiamat, sedangkan orang yang punya ilmu itu para ulama bisa mensyafaatkan kepada murid-muridnya. Makanya pentingnya talaki kepada seorang guru. Artinya begini, kita baca Al-Quran, belajar sama siapa? Gurunya sama siapa? Gurunya sampai kepada Rasulullah. Nah, ketika kita ini nanti bacaannya salah, nanti kita dapat syafaat dari siapa? Dari guru-guru kita sampai ke Rasulullah. Begitu juga kita ngaji masalah hukum ahkam, ngaji sama seorang guru, gurunya punya guru sampai kepada Rasulullah. Ketika kita sudah belajar kemudian ada yang salah, siapa yang tanggung jawab? Guru-gurunya sampai ke Rasulullah. Ya, itu sebagaimana Ustaz kalau kita masalah hukum ahkam lihat di YouTube, boleh gak? Boleh-boleh aja. Tapi itu sekedar apa? Wawasan. Perlu kita pegang orang yang kita talaki. Ente belajar sama siapa? Masih fulan. Nah, dia inilah yang akan apa? Menarik kita dengan sebab apa? Guru-gurunya sampai Rasulullah. Maka apa? Al-isnadu minad-din. Sanad perguruan fulan dari fulan sampai Rasulullah minad-din pada bagian agama. Laulal isnadu laqalan nas maqala. Jikalau tidak karena sanad perguruan, orang akan mengatakan begini apa? Tidak ada sandaran dari gurunya sampai Rasulullah. Itu pentingnya talaki. Maka apa? Kalau seseorang punya guru sedangkan ibadahnya masih kurang, bacaan kurangnya masih belum fase, karena sebab dia mengaji, nanti guru-gurunya terus ke atas akan berikan syafaat kepada orang tersebut. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat syafaat dari guru kita dan oleh Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi, ya, ilmu lebih utama apa harta? Kata Sayyidina apa? Tetap apa? Tetap ilmu. Ya, kenapa? Al ilmu al malu yandarisu bitulil muks. Ya, ilmu itu harta kalau didiemin, artinya nggak diolah, habis gak tuh? Habis buat makan. Ya, sedangkan apa? Wal ilmu la yandarisu wa la yabla. Sedangkan ilmu kita amalin terus tidak akan punah, bahkan bertambah ilmunya. Artinya apa? Semakin paham. Jangankan kita baca tafsir, baca terjemah nih. Kita dari apa? Dari Al-Fatihah juz amma lah. Sampai hatam juz amma, baca terjemahnya aja kita nggak bisa ilmunya, baca terjemahnya. Udah hatam, pahamin, balik lagi. Itu setiap baca terjemah pasti pemahaman kita beda-beda. Jangankan tafsirnya ya, terjemahnya aja dah. Tapi ingat, jangan kita sampaikan buat mentelaah kepada orang lain. Ini buat wawasan diri kita. Ya, kalau kita nggak ada kemampuan untuk mentelaah, kita baca pribadi, baca terjemah untuk menambah keimanan kita. Sekali hatam, itu juz amma terjemahnya, balik lagi. Itu pemahaman kita antara hatam pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya akan berbeda. Kenapa? Al-ilmu la yubla. Tidak akan apa? Punah. Bahkan bertambah pemahaman dengan sebab kita mengulang-ulangnya. Akhirnya apa? Semuanya apa? Ya, datang lagi yang terakhir. Ilmu lebih utama apa harta? Kata Senari tetap ilmu. Kenapa? Harta bikin hati kita apa? Keras. Ya. Kita nih kerja dari pagi sampai sore, pulang. Anak minta sesuatu, sedang kita capek. Marah-marah gak tuh? Suka marah gak? Kenapa? Gak tahu bapak pulang capek minta ini minta itu. Kenapa?
karena akibat itu harta. Tapi kalau misalkan ilmu, ya, yunawwirul qalba. Semakin banyak kita baca Al-Qur'an, baca sholawat, semakin kita menggali ilmu, maka apa? Sifat apa tuh namanya? Marah kita akan tertekan. Dengan apa? Dengan sebab kita mendekat pada Allah dan Rasulnya. Akhirnya semuanya yang tadinya hasud pada Sayyidina Ali dengan jawaban yang 10 tadi apa? Masuk Islam semuanya. Dengan sebab apa? Tadi hadis Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ya. Nah, makanya di sini apa? Ketika kita ngambil ilmu, maka carilah apa? Ya. Orang-orang ahli di bidangnya. Ya. Maaf maksudnya ya. Wallahu alam bisawab. Nanti kita teruskan tentang antuk mina bi kutubi rusulihi. Mana antuk mina billah wa malaikatu kutubihi wa rusulihi. Selesai sudah tentang ya, iman kepada kitab Allah. Ini cuma tambah-tambahan supaya kita apa? Ya, bahwa ulama itu memang pilihan Allah berdasarkan hadis dan Al-Qur'an. Ya, wallahu alam bishawab. Silakan yang bertanya. Hah? Wah, itu nggak bisa nerangin. Itu orang-orang ilmu hikmah itu nggak bisa nerangin. Ya. Huruf ba-nya. Jadi kalau kita makna huruf ba itu bahasa hakikat sebetulnya. Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Dengan sebab Allah lah terjadi apa yang telah terjadi. Dengan sebab Allah lah akan terjadi. Misalkan begini, ya, kita punya rencana hari ini pengen ke sana, ke sini. Kemudian tiba-tiba rencana yang kita rencanakan gagal. Tapi kalau kita balik kepada sandaran bi, dengan sebab Allah lah terjadi apa yang terjadi. Dengan sebab Allah akan terjadi, maka tidak ada rasa apa? Kecewa. Paham tuh? Ya. Kan terkadang kita punya rencana begitu. Hari ini pengen ke sini, hari ini punya ini. Ternyata apa? Enggak semuanya berhasil. Balik lagi kepada Allah. Ya. Semuanya apa? La mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. La mani tidak ada yang bisa mencegah lima ataita sesuatu yang telah Allah beri kepada hambanya, wa la mu'tiya lima mana'ta tidak ada yang bisa memberi kepada sesuatu yang telah Allah tegah. Bi di situ bahasa hakikat. Jadi kalau orang bersandar kepada Allah semuanya nggak ada yang apa? Nggak ada yang putus asa. Kadang-kadang yang kita udah belajar aja apa? Masih apa putus asa, apalagi yang belajar. Mafhum ya? Ya. Itu kalau sama orang hikmah dari alifnya diterangin, ba'i terangin, tadang itu kagak apa. Kalau itu istilah katanya orang-orang yang ingin mendalami ilmu, intisari ilmu nggak masalah, tapi kita nggak bisa. Ya, itu ahli di bidangnya dah. Ya, artinya di situ kita apa? Bahwa ilmu Allah luas. Ya, jadi apa? Nggak pantas kita mengatakan kita orang yang berilmu, sedangkan apa? Ilmu Allah itu luas. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas bintang ada bintang lagi. Paham Pak ya? Intinya apa? Semuanya apa? Bi-nya itu. Ibu? Hah? Udah malam ya? Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa tanqusna. Allahumma ya man nafaqa 'ala al-khairil khair wa 'anam 'alaihi wa fikra ghanna 'alaihi wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.